Yo, Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melakukan diskusi ringan mengenai menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta solusi permasalahan kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan memimpin. Nama saya Muhammad Rezaki Mubarak, V23240025 sebagai moderator, dan saya ditemani oleh notulen saya. Mungkin Mas Lintang bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Lintang Fajar Langka sebagai notulen. Lalu hari ini akan diikuti oleh tiga peserta lainnya. Mungkin para peserta bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzan Ibrahim, NIM V23240027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Marsandi Habib Rahman, NIM V23244026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifari, NIM V23240028, sebagai peserta ketiga. Baik, mungkin kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama, langsung ke pertanyaan yang pertama. Mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Lalu apa manfaatnya kepada diri kita dan pada masyarakat secara umum? Lalu bagaimana eh, jika ada orang yang tidak peduli menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Mungkin yang memiliki pendapat bisa mengutarakan pendapatnya. Eh, saya memiliki pendapat untuk pertanyaan pertama tadi, menjadi warga negara yang cerdas dan baik penting agar kita memahami hak dan kewajiban kita. Kalau orang lain tidak peduli, maka yang rugi bukan cuma mereka, tapi seluruh masyarakat mereka. Seluruh masyarakat karena bisa menimbulkan ketimpangan, pelanggaran hukum, bahkan konflik. Jawaban yang sangat menarik dari Mas Nopal. Mungkin Mas Hamsan bisa menambahkan bagaimana menurutmu agar masyarakat bisa menjadi lebih peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Saya rasa masyarakat harus terus diberikan edukasi melalui kampanye publik dan kurikulum sekolah yang lebih aplikatif. Peran tokoh masyarakat sangat penting karena media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari kedua peserta sungguh sangat menarik. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang berikutnya. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tiga permasalahan ya kewarganegaraan? Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Yang kedua, krisis moral yang dialami oleh anak muda di era digital. Ketiga, ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Mungkin ada yang memiliki pendapat terlebih dahulu bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya, untuk mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah harus adil dalam distribusi sumber daya. Masyarakat juga bisa membantu lewat kegiatan gotong royong. Oke, baik. Mas Hamzan, bagaimana kamu melihat peran masyarakat sipil dalam membantu mengurangi kesenjangan ini? Bagi saya, masyarakat bisa membantu dengan pendampingan UMKM, kemudian pelatihan keterampilan dan menyebarkan kesadaran untuk saling membantu antar sesama. Baik, terima kasih. Jawabannya sungguh menarik. Lalu, Mas Nopal, bagaimana cara mengatasi krisis moral anak di era digital? Menurut saya, peran orang tua sangat penting untuk membimbing anak-anaknya dalam menggunakan teknologi. Sekolah juga harus mengajarkan etika digital. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara terbaik mencegah generasi muda agar tidak terpengaruh oleh radikalisme dan terorisme? Mungkin Mas Gifari bisa menjelaskan opininya. Eh, Penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila, serta ruang dialog yang terbuka untuk anak muda. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin Notulen bisa memberikan apa namanya rangkuman dari acara hari ini. Baik, saya akan membacakan notulen hasil diskusi
dengan tema menjadi warga negara cerdas dan solusi permasalahan kewarganegaraan. Berikut poin hasil dari diskusi kami. 1. Menjadi warga negara cerdas dengan baik penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosial. 2. Solusi untuk kesenjangan sosial adalah pemberatas akses pendidikan dan bantuan sosial. 3. Solusi untuk krisis moral yaitu meningkatkan literasi serta peran aktif keluarga dan sekolah. 4. Untuk mencegah radikalisme diperlukan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama. Kesimpulannya adalah menjadi warga negara yang baik dan cerdas merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa. Penyelesaian harus berbagai masalah warga negara harus dilakukan secara bersama-sama dan oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Oke, baik. Kita sudahi diskusi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sebagai moderator turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.